Film diawali dengan diperlihatkan zaman Tiongkok kuno. Saat itu terjadi peperangan sipil yang menyebabkan Tiongkok terpecah belah. Dengan banyaknya kerajaan yang berjuang memperebutkan wilayah dan kekuasaan, ada satu raja bernama Qin Shi Huang yang punya ambisi kejam untuk menjadikan dirinya sebagai kaisar. Kerajaan demi kerajaan ditaklukkan oleh Kaisar Qin, sehingga ia memperoleh wilayah dan kekuasaan yang jauh lebih besar. Dengan kekuasaannya itu, ia pun memperbudak orang-orang yang merupakan musuhnya untuk membuat tembok besar China. Bagi para budak yang tewas selama pembuatan tembok besar, mereka akan langsung dikubur di dalam tembok tersebut. Kaisar Qin menjadi kaisar yang jauh lebih kuat setelah ia berhasil menguasai elemen-elemen yang diajarkan oleh ahli mistik kerajaan, diantaranya adalah elemen api, air, tanah, kayu, dan besi. Di tengah semua pencapaiannya sebagai kaisar, Qin tetaplah manusia biasa yang tidak bisa mencegah dirinya menjadi tua, di mana musuh terbesar yang harus ia kalahkan adalah kematiannya sendiri. Oleh sebab itu, ia pun mengutus jenderal kepercayaannya yang bernama Jenderal Ming untuk menemukan seorang penyihir kuat yang diduga mengetahui rahasia untuk mendapatkan keabadian. Setelah ditelusuri, Jenderal Ming dan pasukannya pun menemukan Zi Yuan, seorang penyihir cantik yang selama ini ia cari. Lalu Ziwan pun langsung dibawa ke hadapan sang kaisar. Melihat kecantikan Ziwan, Kaisar Qin pun berpesan pada Jenderal Ming, tidak ada satupun lelaki yang boleh menyentuhnya. Hal itu sebenarnya adalah sebuah peringatan, karena Jenderal Ming selanjutnya akan menemani Ziwan untuk mencari kitab keabadian di sebuah biara bernama Biara Turfan. Tak disangka di tengah pencarian kitab itu, benih-benih cinta antara Jenderal Ming dan Ziwan pun perlahan-lahan mulai tumbuh. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menemukan kitab keabadian. Di dalam kitab itu terdapat mantra-mantra sihir dari dunia kuno yang berisi semua rahasia mistik, termasuk mantra keabadian. Setelah itu, buku mantra itu pun dibawa ke kerajaan untuk dibacakan di hadapan kaisar. Sebelum ritual dimulai, kaisar berjanji akan mengabulkan satu permintaan apapun dari Ziwan. Ziwan mengatakan kalau ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Jenderal Ming. Dengan terpaksa, kaisar pun menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu, Ziwan pun mulai membacakan mantra-mantra keabadian untuk Kaisar Qin. Setelah ritual itu selesai, kaisar membawa Ziwan keluar untuk melihat Jenderal Ming yang akan dieksekusi. Kaisar ternyata mengingkari janjinya pada Ziwan dan meminta Ziwan untuk menjadi ratunya. Namun karena Ziwan menolak, Jenderal Ming pun akhirnya dieksekusi mati dan Ziwan juga ditusuk oleh kaisar. Dalam keadaan terluka, Ziwan pun pergi sambil membawa buku mantra keabadian. Tak lama setelah itu, tubuh kaisar tiba-tiba mengeluarkan lumpur. Ternyata Ziwan telah menduga semua ini, jadi ia pun mengutuk kaisar dan semua pasukannya. Mantra yang sebelumnya ia baca bukanlah mantra keabadian, melainkan mantra kutukan untuk membuat sang kaisar dan juga semua pasukannya menjadi patuh. Beribu-ribu tahun kemudian di Provinsi Ningxia, China, terlihat seorang arkeolog bernama Alex O'Connell memimpin sebuah penggalian benda-benda prasejarah. Di sana, ia juga ditemani oleh seorang arkeolog lain yang bernama Profesor Roger Wilson. Setelah pencarian panjang, mereka pun berhasil menemukan lokasi tempat terkuburnya Kaisar Qin dan juga pasukannya. Mereka dan beberapa pasukan pun mulai masuk ke dalam makam tersebut. Tak disangka makam itu ternyata dilengkapi oleh pelindung yang digunakan untuk melindungi patung kaisar dari arkeolog seperti mereka. Hal itulah yang membuat begitu banyak arkeolog gagal menemukan patung kaisar dan malah berujung tewas di makam tersebut. Namun fakta itu ternyata tidak membuat Alex serta Profesor Wilson merasa gentar. Saat berjalan memasuki makam, Alex dan yang lainnya beberapa kali menginjak jebakan, sehingga beberapa di antara mereka pun tewas, menyisakan Alex dan Profesor Wilson. Setelah itu, Alex dan Profesor Wilson menemukan meja kompas gunung dan berhasil membuka sebuah ruangan rahasia yang ada di bawah. Alex pun terjatuh ke ruangan itu, sementara Profesor Wilson berada di atasnya. Di dalam ruangan itu, Alex menemukan sebuah peti yang diyakini berisi patung Kaisar Qin. Saat sedang melihat-lihat situasi sekitar, Alex pun diserang oleh seorang ninja.
Alhasil terjadilah pertarungan antara Alex dan ninja tersebut. Namun saat Alex berhasil membuka topengnya, ia terkejut karena ninja itu ternyata adalah seorang wanita. Wilson yang ada di atas kemudian membantu Alex dengan menembak ninja itu. Alhasil ninja itu pun kabur untuk menyelamatkan diri. Di London, utusan pemerintah mendatangi kediaman orang tua Alex, yaitu Richard O'Connell dan juga Evelyn. Karena Richard dan Evelyn merupakan seorang arkeolog, pemerintah pun menugaskan mereka untuk membawa permata Shangla ke Shanghai. Richard dan Evelyn pun menyanggupi tugas itu karena kebetulan Evelyn memiliki seorang adik yang juga tinggal di Shanghai yang bernama Jonathan. Singkat cerita, Richard dan Evelyn pun tiba di Shanghai. Mereka kemudian mengunjungi bar milik Jonathan dan bertemu dengan Alex di sana. Saat itu Alex terlihat sedang berkelahi dengan seorang lelaki, jadi Richard berusaha melindungi Alex. Tadi sangka orang yang menghajar Alex ternyata adalah teman lama Richard yang bernama Mad Dog. Mad Dog dan Richard pun bahagia karena akhirnya bisa bertemu setelah sekian lama. Keesokan harinya di pos militer China Barat, datanglah seorang jenderal bernama Jenderal Yang menemui sekretarisnya bernama Choi. Di sana Choi melaporkan kalau keluarga O'Connell sudah tiba di Shanghai membawa batu permatanya. Tadi sangka Jenderal Yang ternyata berniat untuk membangkitkan kembali Kaisar Qin. Ia percaya dengan kepemimpinan Kaisar Qin, mereka bisa melewati krisis setelah Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, mereka berencana mengambil permata dari tangan keluarga O'Connell demi bisa mewujudkan rencana tersebut. Pada malam harinya, Alex dengan bangga mengajak kedua orang tuanya untuk melihat patung Kaisar Qin yang berhasil ia temukan. Saat itu, Alex meninggalkan orang tuanya sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Saat Alex pergi, Profesor Wilson datang menemui orang tua Alex. Ia pun meminta permata Shangli untuk diserahkan. Setelah mendapatkan permata itu, Jenderal Yang dan Choi tiba-tiba datang, lalu Profesor Wilson menodongkan pistol ke arah mereka. Tadi sangka Profesor Wilson ternyata sudah bekerja sama dengan Jenderal Yang untuk mendapatkan permata Shangli demi bisa membangkitkan Kaisar Qin. Jenderal Yang kemudian memaksa Evelyn untuk membaca mantra yang ada di permata Shangli. Di sana tertulis hanya tetesan darah dari orang berhati suci yang bisa membuka permata Shangli. Di waktu yang sama, Alex tidak sengaja bertemu dengan wanita ninja yang menyerangnya di makam Kaisar. Wanita yang bernama Lin itu menunjukkan pada Alex saat ibu dan ayahnya sedang disandra oleh Jenderal Yang dan Profesor Wilson. Saat itu, Choi melukai jari Evelyn dan meneteskan darahnya pada batu permata. Permata itu pun mulai bereaksi dan berhasil dibuka. Setelah itu, Richard diminta membuka peti Kaisar Qin. Begitu petinya terbuka, Profesor berniat membunuh Richard dan juga Evelyn. Beruntung, Alex dan Lin datang menyelamatkan mereka di saat yang tepat. Batu permata yang dipegang oleh Jenderal Yang terlempar ke arah patung yang sedang memegang kuda. Kemudian Lin segera masuk ke dalam peti dan menusukkan belati ke jantung mumi yang ada di sana. Tadi sangka mumi di dalam peti itu bukanlah Kaisar, melainkan seorang Kasim yang sengaja dijadikan umpan. Lantas di mana patung Kaisar Qin? Yap, patung Kaisar Qin berada di dalam patung kusir kuda yang kini berhasil hidup berkat permata Shangli. Melihat hal itu, Richard langsung menembak mumi Kaisar Qin dengan pistolnya. Namun tentu saja semua pelurunya tak bisa menghentikan seorang mayat hidup. Lalu Jenderal Yang mengatakan kalau ia adalah pengikut Kaisar Qin, sehingga ia pun dibawa pergi bersama Kaisar. Sementara Profesor Wilson yang ingin ikut bersama mereka malah dibunuh oleh Kaisar Qin. Hal ini karena Kaisar hanya membutuhkan satu orang saja menjadi pengikutnya. Saat Kaisar dan Jenderal Yang akan pergi, Lin dan Alex dengan cepat bergantung di bagian bawah kereta kuda. Sementara Richard dan Evelyn mengambil truk berisi petasan untuk mengejar Kaisar Qin. Di tengah pengejaran itu, mereka bertemu dengan Jonathan dan mengajaknya untuk ikut dengan mereka. Di atas truk, Richard dan Jonathan memanfaatkan petasan-petasan di sana untuk menyerang Kaisar Qin yang ada di depan mereka. Namun jangan salah, Kaisar Qin adalah salah satu kaisar yang sangat kuat dan tangguh, jadi ia bisa dengan mudah menangkis petasan tersebut.
Meskipun begitu, Richard dan yang lainnya tetap tidak menyerah. Evelyn segera mengambil jalan pintas dengan menerobos tembok agar bisa mencegat kereta Kaisar Qin. Setelah mereka berada di depan kereta Kaisar, Richard melompat ke salah satu kuda dan melepaskan talinya. Kaisar lalu menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis kuda itu, sehingga kuda itu pun mengamuk dan menabrak pembatas jalan sampai kepalanya pun putus. Setelah itu, Jenderal Yang menembak tumpukan petasan di dalam truk dan membuat truk itu pun akhirnya meledak. Beruntung, Evelyn dan Jonathan berhasil menyelamatkan diri dengan cepat-cepat keluar dari truk. Di waktu yang sama, Alex dan Lin yang bersembunyi di bawah kereta perlahan-lahan mulai naik dan langsung menyerang Kaisar. Jenderal Yang lalu memutuskan tali penghubung kereta sehingga Lin dan Alex terpisah dari mereka. Setelah kejadian itu, Richard, Evelyn, Jonathan, Alex, dan Lin berkumpul di dalam bar. Saat itu, Lin mengatakan kalau mereka harus segera pergi ke Shangri-La untuk mencegah Kaisar Qin meminum air di kolam keabadian. Karena Shangri-La terletak di celah pegunungan Himalaya, jadi mereka membutuhkan helikopter untuk mengantarkan mereka. Alhasil, Richard pun menghubungi Mad Dog untuk menjadi pilot yang akan mengantarkan mereka ke Shangri-La. Setelah perjalanan yang begitu panjang, mereka pun berhasil menemukan sebuah stupa yang akan digunakan oleh Kaisar untuk menemukan lokasi Shangri-La. Alhasil, Richard dan yang lainnya pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kaisar Qin dan pasukannya. Tak lama kemudian, Kaisar Qin dan pasukannya pun tiba di tempat tersebut. Richard dan Alex memanfaatkan pistol untuk menyerang pasukan Kaisar Qin. Namun pasukan itu malah menyerang mereka dengan menggunakan sebuah basoka. Melihat hal itu, Lin langsung memanggil makhluk salju yang disebut Yeti untuk membantu mereka melawan pasukan Kaisar Qin. Satu persatu pasukan Kaisar pun dibunuh oleh para Yeti. Di saat itulah Kaisar Qin mulai menaiki stupa dan Richard mencoba menghalanginya. Namun Kaisar lagi-lagi menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Richard. Barulah setelah itu Kaisar memasangkan permata Shangli di puncak stupa dan mengetahui lokasi Shangri-La. Melihat hal itu, Alex mencoba melemparkan petasan untuk membuat longsor salju. Namun Kaisar melemparkan pisau ke arahnya yang kemudian dihalangi oleh Richard. Longsor salju pun akhirnya terjadi. Melihat hal itu, Yeti pun kemudian berlari melindungi tubuh Richard dan juga yang lainnya. Beruntung dengan hal itu, mereka semua masih bisa selamat dari longsor salju. Setelah itu, Yeti membantu mereka untuk membawa tubuh Richard menuju ke Shangri-La untuk mendapatkan pengobatan. Sesampainya di Shangri-La, mereka bertemu dengan Ziyuan yang ternyata merupakan ibu dari Lin. Setelah itu, Ziyuan pun mengobati Richard dengan menggunakan air dari kolam keabadian. Tak disangka selama ribuan tahun, Ziyuan dan Lin hidup untuk menjaga kolam keabadian dan juga makam Kaisar Qin. Ziyuan mengatakan kalau Kaisar berhasil masuk ke dalam kolam keabadian, maka ia akan kembali hidup dan bahkan membangkitkan semua pasukannya untuk menguasai dunia. Pada malam harinya, Kaisar Qin dan Jenderal Yang pun datang ke tempat itu. Ia menyerang Ziyuan dan Lin, kemudian masuk ke dalam kolam keabadian. Setelah itu, Kaisar Qin berubah menjadi sosok naga yang sangat menyeramkan. Kemudian, ia pun pergi membawa Lin sebagai tawanannya. Melihat hal itu, Richard dan yang lainnya pun bergegas pergi mengejar Kaisar Qin. Keesokan harinya, mereka sampai di lokasi makam sang Kaisar. Di sana, Jenderal Yang sudah mengumpulkan semua prajurit untuk menyambut kedatangan Kaisar Qin. Kemudian Kaisar Qin pun mengubah wujudnya kembali menjadi manusia dan membangunkan semua prajuritnya. Terdapat ribuan prajurit bangkit dari dalam tanah dan bersiap untuk berperang. Di waktu yang sama, Ziyuan diam-diam masuk ke dalam ruangan Kaisar Qin. Ia mengorbankan keabadian yang ia dan Lin miliki untuk membangkitkan mayat budak-budak agar bisa berperang melawan pasukan Kaisar Qin. Dari dalam tanah muncullah mayat Jenderal Ming beserta budak-budak yang dibunuh oleh Kaisar Qin.
Dan di saat itulah peperangan pun akhirnya terjadi. Di tengah peperangan, Alex masuk ke dalam markas militer untuk membebaskan Lin yang sedang disandra. Di sisi lain, Kaisar Qin berhadapan langsung dengan Ziyuan. Saat itu, Ziyuan melihat belati yang ada di baju sang kaisar. Ia pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk mengambil belati itu. Karena dirinya kini sudah tidak abadi, ia pun akhirnya terluka parah akibat tusukan pedang Kaisar Qin. Di waktu yang sama, Mad Dog membawa teman-temannya untuk membunuh para mumi dari atas. Kaisar yang melihat hal itu mengubah dirinya menjadi hewan untuk menghancurkan pesawat Mad Dog. Di saat itulah Lin melihat ibunya yang terluka. Di detik-detik terakhir hidupnya, Ziyuan menyerahkan belati pada Lin dan memintanya untuk menusukkan belati itu tepat di jantung Kaisar Qin. Setelah itu, Richard dan Alex pun langsung pergi mencari Kaisar Qin yang sedang melakukan sebuah ritual. Alex pun datang dan mengacaukan ritual itu. Kaisar lalu mengubah dirinya menjadi hewan dan langsung menyerang Alex. Selagi Alex memancing perhatian Kaisar Qin, Richard keluar dari persembunyian dan langsung menusuk Kaisar dengan belati. Karena tidak tepat di jantungnya, jadi Kaisar masih hidup dan langsung melemparkan belati itu hingga patah. Sementara itu, Jenderal Yang dan Choi juga dikalahkan oleh Lin dengan cara dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Meskipun sudah diserang berkali-kali, Richard dan Alex tetap tidak menyerah. Richard pun mengambil bagian belati dan menusukkannya ke jantung Kaisar Qin. Kemudian Alex juga menusukkan bagian belati yang lain sampai tersambung tepat di jantung Kaisar Qin. Alhasil, Kaisar Qin pun akhirnya berhasil dikalahkan dan mati untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan semua pasukannya yang berubah menjadi debu dan bersatu dengan tanah. Hal itu juga berlaku pada Jenderal Ming dan juga semua pasukannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Richard, Evelyn, Alex, dan Lin yang sedang menikmati waktu dengan berdansa. Sementara Jonathan memilih untuk pindah ke Peru sambil membawa permata Shangli, dan film pun akhirnya selesai.